Kalau kamu taruh dia di hutan sama ketek, ya dia berperilaku ketek dan dia lama-lama yakin dia ketek. Kan begitu. Ini saya kembali ke teori lama dulu, karena orang Indonesia itu dulu kan saya bilang ibaratnya punya hak roti tapi dikasih tai. Tapi karena orang Indonesia hebat, dia karena tiap hari harus makan tai, dia terus ada psychological survival. Dia melakukan pemberontakan psikologis bagaimana caranya supaya tai ini tetap enak seperti roti, kan itu. Dan akhirnya berhasil toh, orang Indonesia berhasil toh. Sesusah-susah hidup di Indonesia, dia tetap bisa menemukan enaknya, kan gitu. Nanti anaknya si rakyat yang bisa merasakan tai sebagai seakan-akan roti tadi, anaknya sudah berbeda. Dia sudah tidak tahu bedanya roti sama tai, karena dia tiap hari ikut makan tai. Dia cuma dengar-dengar ada roti, lama-lama dia juga lama-lama bingung dia ini roti apa tai, yang gitu. Nah cucunya itu dia sudah nggak ngerti tai, ngertinya roti. Jadi kayak ono tai lentung, dikit roti nopo nih gitu. Nah kita ini potensial sudah seperti itu. Kita ini sudah menganggap apa saja sudah, pokoknya Anda nonton TV tiap hari itu roti, kan begitu. Begitu masuk TV roti udah, kan gitu. Dan kita yang benar-benar tahu roti bedanya dengan tai itu bingung. Kok iso yo taek dimut-mut kayak ngene gitu loh. Bingung kita. Iku jelas taek dimut gitu. Kok iso ya arek-arek itu. Jadi kita jadi kesepian sendiri gitu loh. Ini saya kasih contoh dikit aja. Tak kasih contoh dikit ya. Toh, Anda orang Jogja toh. Siapa yang gambar Pangeran Diponegoro pakai serban terus gamis putih itu sopo biye? Siapa yang gambar? Dan semua orang di Indonesia nganggepnya Pangeran Diponegoro itu begitu itu. Siapa ini yang bikin dulu? Apa pernah ahli sejarah mempertanyakannya? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Diponegoro berpakaian seperti itu? Sampai di keping mata uang pun begitu dia. Siapa? Ini dulu siapa? Yang bilang Pangeran Diponegoro pakai serban itu siapa? Saya ingin ada ahli sejarah membuktikan itu. Sebagaimana saya akan bisa membuktikan pakaiannya Diponegoro tak bawa ke sini besok. Fakta material sejarah. Sopo sing ngarani Pangeran Diponegoro nganggo juaran terus kaine ngene-ngene. Terus pedangnya seret. Sopo sing ngarang iki biyen sopo? Dan tidak ada orang menanyakan itu. Penting gak itu, Mas? Kalau memang tidak penting, saya usul Bung Karno diperankan oleh Tukul. Intinya itu gini loh teman-teman, kita tuh mbok jangan terlalu kerasan bersalah paham kepada sesuatu, apalagi tokoh sejarah, gitu loh. Yang bilang Gajah Mada gawede, iku sopo iku biyen, Gajahnya gede ya. Kenapa teman-teman sekalian yang dipilih menjadi Gajah Mada kok patung di Trowulan yang... Karena apa? Karena pandangan sejarawan modern adalah pandangan manusia materialis. Kenapa manusia materialis? Gini loh. Kan kita pernah kasih teori Islam abad 8 tidak diterima meskipun sudah datang ke sini karena yang bawa pedagang. Dalam aspirasi masyarakat tradisional kita selama puluhan abad, yang tertinggi adalah Brahmana, rohaniawan, baru kesatria, gitu, baru cendekiawan, baru pendekar, gitu kan, baru sudra itu, ya pedagang segala macam itu. Nah yang bawa pedagang, saudagar tidak diterima oleh orang Indonesia, orang Jawa, waktu itu di Pulau Jawa lah. Tapi ketika yang datang bahwa Islam adalah kaum Brahmana, Syekh Maulana Malik Ibrahim, sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, sampai kelak ke Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, karena mereka semua kaum Brahmana. Dalam arti mereka itu kalau dalam politik negarawan, kalau dalam kebudayaan budayawan, kalau dalam Islam sufi, kan gitu kan? Kalau di dalam kreativitas budaya namanya panembahan, begawan. Pokoknya yang substansinya rohani, maka dipercaya karena memang yang bawa adalah orang yang
tertinggi derajatnya menurut pandangan masyarakat. Nah, ketika kita modern, kita dibelandakan oleh Belanda, oleh VOC, cara berpikir kita terbalik. Yang tertinggi adalah orang kaya, yaitu saudagar. Baru di bawahnya orang berkuasa, di bawahnya lagi orang kuat, baru orang pinter. Nah, orang pinter ini mengabdi rame-rame. Kalau sudah pergantian kabinet, pokoknya nek wis iki dadi menteri, engko wis kiwa tengene, engko sapa dirjene ya sapa, pokoknya orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang pintar ini mengabdi kepada orang kuat, orang kuasa, dan orang kaya. Yang terbawah adalah rohaniawan, itu loh. Nah, sejarawan modern itu berpikir saudagar, berpikir material. Maka ketika dia membayangkan Gajah Mada adalah seorang pendekar besar yang melakukan sumpah palapa, dan dia panglima perang yang melintas pulau, melintas benua, menaklukkan berbagai macam tempat di Eropa Selatan sampai Afrika, sampai seluruh Asia, maka bayangannya dia mesti preman besar, kan gitu kan. Terus didoloi rai sing kawedhe serem lah, itu karena pandangannya materialis. Tema ahmak itu jangan sampai terpeleset menjadi situasi mentertawakan orang bodoh. Juga tidak kita rayakan kebodohan orang itu. Kita bukan lalat yang menikmati borok, kan gitu. Artinya kita tetap punya husnudzon dan kearifan, karena ada prosentase dari al-humku itu, jadi keahmakan itu yang memang alamiah sifatnya. Cuman dia disuburkan oleh situasi-situasi di mana pemilik modal dan penguasa politik memanfaatkan, memobilisasi dan menunggangi kebodohan orang. Mengenai ahmak itu ranahnya, perspektifnya seluas apa, Ustadz tadi pasti sudah menjelaskan. Ada yadri, la yadri, wala yadri, annahu la yadri. Ada jahil, murakkab, fatrukhu, dan lain sebagainya, ya sudah lengkap. Tapi gini, ini jangan berhenti pada individu. Jadi ahmak itu kan subjeknya. Orang ahmak yang pertama disebut oleh Isa ibnu Maryam, oleh Nabi Isa, oleh Yesus Kristus. Kemudian disebut oleh banyak ulama-ulama, termasuk oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah juga, misalnya ada satu peristiwa di mana ada sekelompok orang memuji-muji tokoh yang ahli ibadah. Itu dipuji-puji oleh sejumlah orang di depan Rasulullah. Rasulullah menanyakan akal mereka digunakan apa tidak, kata Rasulullah. Terus orang yang memuji-muji ini balik tanya, lu Rasulullah, ini kami sedang mengagumi orang-orang yang ahli ibadah, yang luar biasa ghirah ibadahnya, kok yang ditanyakan malah akalnya. Terus Rasulullah mengatakan, orang-orang yang nanti memiliki pintu untuk berdekatan dengan Allah adalah orang-orang yang benar menggunakan akalnya, gitu. Jadi ternyata akal ini memang kunci dari kemanusiaan. Akal sama otak tidak persis sama. Ayam juga punya otak, kambing juga punya otak, tapi mereka tidak bisa berpikir. Akal adalah ketika otak mendapatkan sentuhan irodah Allah, sentuhan ilmu Allah, yang peristiwa materialnya mungkin berupa gelombang atau magnet dari Allah ke ubun-ubun manusia, ke kepala manusia. Maka terjadilah otak yang bisa berpikir, dan itu yang disebut akal. Nah, di Indonesia akal ini tidak berkembang karena sejak awal dia sudah diyahudikan. Mohon maaf ini. Diyahudikan itu maksudnya sudah dibalik maknanya. Jadi kata akal itu kan yang terbaik. Tandanya dia bukan kambing karena dia akal, itulah manusia. Jadi Anda mau sholat sehari 1000 kali, tapi kalau Anda tidak menggunakan akal, maka indikator kemanusiaan Anda tetap tidak ada. Jadi akal ini yang membuat manusia adalah manusia. Kalau kambing hanya
hewan yang berotak. Tapi kalau manusia adalah makhluk yang berakal. Karena akal itu komposisi antara hardware otak itu dengan gelombang, itu seperti CPU tapi ada softwarenya gitu loh. Udah diinstal entah Windows 81 atau Mavericks Mac gitu, 1091 atau apa, terus diisi aplikasi-aplikasi macam-macam sehingga sukar kita membuka findernya karena saking canggihnya setelah ditinggal oleh Steve Jobs. Nah, ini bagi yang barusan install tahu kan gitu kan. Kalau hardware doang kan dia belum komputer, tapi software doang juga hantu kan itu. Jadi hardware dan software itu berkomposisi dan itu disebut akal. Maka kunci kesehatan di dalam Ma'iyah adalah jangan pernah menggunakan akal secara tidak tepat atau secara tidak jujur. Kalau 5 jangan pernah dibilang 6, kalau iya jangan pernah dibilang tidak, karena dia akan mempersulit susunan urat saraf di dalam otakmu. Kalau terjadi disorganisasi susunan saraf di dalam otakmu, maka dia juga kehilangan organisasi perintahnya, kehilangan kepemerintahannya, governance-nya itu menjadi kacau, sehingga ketika dia memberi instruksi kepada jantung, kepada ginjal, kepada paru-paru, kepada darah dan lain sebagainya, kepada kencing, kepada beol, dia menjadi kacau juga, sehingga sakitlah orang dan penuhlah rumah sakit karena asal usulnya adalah berpikir yang tidak jujur. Jujur itu artinya 5 menjadi 5 aksen gitu ya. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia kata akal itu justru adalah yang paling buruk. Jadi orang yang paling merusak negara adalah yang ngakalin orang, ngakalin rakyat dan lain sebagainya. Nanti kita hubungkan sama Ahmad. Jadi seharusnya mengakali adalah kata yang terbaik, Pak Wijayanto. Mengakali adalah memperlakukan segala sesuatu dengan fungsi akal. That is mengakali. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali artinya mencurangi, membodohi, memperdaya, menyiasati dan lain sebagainya. Padahal mengakali kan yang terbaik. Misalnya Anda melihat tanah, kamu akali tanah sehingga menjadi batu bata. Kan begitu. Kamu melihat batu bata, kamu akali sehingga menjadi tembok. Kamu akali petir sehingga kamu jadikan listrik. Dengan satu proses teknologi, yaitu namanya mengakali. Jadi hidup itu yang terpenting mengakali. Tapi dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa dijadikan idiomatik, karena ngakali itu sudah sangat negatif, sehingga selama kita hidup sebagai manusia Indonesia, kita belum pernah bekerja sebagai manusia. Karena pekerjaan utama yaitu mengakali, yakil, dalam bahasa Arabnya yakil, afala ta'kilun, ya toh? Afala tatafakkarun, itu fungsinya. Jadi kata afala ta'kilun dari Al-Quran diterjemahkan bagaimana itu Pak Wijayanto di Depak? Berpikir toh. Dalam bahasa Indonesia dia diaplikasikan ke level aplikatif, bukan level substantif. Tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia apakah kamu tidak mengakali, tidak ada. Karena kata mengakali sudah direkrut dan sudah ditahan, sudah dipenjarakan. Nah, ahmak adalah fungsi terendah dari eksistensi akal di dalam struktur kejiwaan manusia. Kira-kira gitu ya. Jadi semakin rendah fungsi akalnya, semakin dia tinggi kadar keahmakannya, kira-kira gitu. Misalnya Anda datang ke bank atau Anda naik pesawat, terus pesawatnya delay kayak saya tadi 3 jam. Terus begitu saya tanya ke counter, dia duluan tanya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Loh, kamu tidak perlu bantu saya. Kamu tuh kerjakan tugasmu. Kalau pesawat bilangnya jam 17.40, ya jam 17.40. Kalau jam 17.40 tidak boarding, kamu umumkan. Kamu tidak perlu bantu saya. Kan selalu kalau Anda ke bank kemana kan can I help you? Loh, aku gak butuh bantuanmu tuh. Kamu bantu apa sama saya? Oh, saya yang masukin duit ke kamu, kok kamu mau bantu saya? Ini kan idiom Ahmad dalam perusahaan-perusahaan. Kok
Karena help you help, ndasmu help apa? Lakukan tugasmu dengan baik, itu pun tidak menolong saya. Itu memang tugasmu. Apa terus kamu menghadap Tuhan, ya Allah apa yang bisa aku tolong? Sholat, loh rumah kamu sholat ini nolong Gusti Allah atau ya apa? Kamu tidak sholat Tuhan tidak paten. Kamu tidak masuk Islam Tuhan tidak nangis. Nabi Muhammad tidak akan mengejar-ngejar kamu. Kamu tanggung jawab dengan dirimu sendiri gitu. Jadi maksud saya tadi, ahmak itu jangan hanya dilihat pada individu manusia, tapi pada unsurnya juga yang teraplikasi ke berbagai hal. Misalnya sekarang dari 3 unsur. Pertama, ahmak adalah orang yang sudah mandek, tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa diajak mikir, tidak bisa diajak rembuk. Sekarang kan kalau di masa kapitalisme, industri dan teknologi kan orang dihina karena sudah jadi robot dia. Saya bilang robot bagus. Ini mending kalau robot itu kan on off. Suruh ke kanan, suruh ke kiri, suruh ngambil tuh robot. Begitu dia disuruh ngambil, dia nggak ngambil, dia diservis. Ini ndak. Robot apa? Diwangon rono runo. Diwangon memimpin negara nyolong. Mending robot toh. Jadi mending kita mempekerjakan robot. Kalau robot kan pasti database-nya jelas, remote-nya juga tercatat. Gitu loh. Oke, saya kembalikan ke Ahmad. Gini loh, Mas, ini kalau segmentatifnya bisa kita sebut hostage syndrome. Jadi sindrom orang yang disandera. Jadi misalnya saya pukul Pak Wijayanto, maka dia tersandera oleh ketakutan kepada saya, kan gitu ya. Sehingga dia setiap kali mengambil keputusan keluar dari rumah itu dia selalu cari jalan yang kira-kira nggak ketemu saya. Jadi dia hidupnya sangat terikat oleh ketakutannya terhadap saya, gitu ya. Sudah cukup seminggu itu dia sudah tidak bisa ketemu saya, dan tiba-tiba kok sudah menghindar saya, kok malah ketemu saya di warung soto. Duh, ketakutan luar biasa. Loh, kok ternyata saya kok nggak apa-apa, nggak nempeleng dia lagi. Dia tak kabari tau, belum malah gitu. Terus dia kesimpulan ternyata Cak Nun orang baik, ya kan? Dia mulai merasa saya orang baik karena mestinya nempeleng kok nggak nempeleng. Padahal takin saya sudah jelas nempeleng. Jadi saya orang buruk kan? Saya kan jelek sama dia. Tapi begitu dia sekali saya tidak menempeleng dia, saya disebut baik. Dan ketika besoknya malah tok kowe gelem ora kowe ceramah ning angkatan udara gitu. Loh, Cak Nun ternyata orang mulia ya. Jadi nilai saya tambah terus di depan dia, ngerti nggak Mas? Ketika saya ditempeleng orang, dia belain saya. Karena dia sudah punya kesimpulan bahwa saya orang baik. Jadi kalau anak anda diculik orang, itu nanti kan dia ketakutan. Tapi kok ternyata ketika dia mau kencing, dia diantarkan kencing oleh yang bertugas. Ketika dia butuh minum, dia dibeliin minum. Ketika mau makan, dia dikasih makan. Terus hari kedua dia berpikir ternyata orang ini baik ya, gitu kan? Hari ketiga baiknya tambah, hari keempat dia mulai simpati bener nih sama petugas penyandera, dan dapat seminggu dia cinta bener nih sama orang. Ini orang tiap hari loh melayani saya, kan itu. Akhirnya ketika orang itu ditangkap, si anak yang diculik itu membela si penculik itu di depan polisi. Itulah situasi manusia. Nah, karena Anda datang ke KJ ini kan berarti Anda bukan anak kecil yang ahmak itu. Anda tidak tersandera oleh keadaan-keadaan. Anda tidak tersandera oleh pemerintahan yang buruk. Anda tidak tersandera oleh sistem yang salah dan lain sebagainya. Anda tetap punya pemberontakan yang objektif, yang rasional, yang intelektual terhadap keadaan apa adanya. Anda tidak secara psikologis menjadi terkena hostage syndrome tadi. Kalau dalam kasus yang lebih sederhana, Tarsan lah. Itu sindrom Tarsan itu maksudnya, sudahlah manusia itu, siapa bilang harus makan cheeseburger atau harus makan tempe penyet. Kalau kamu taruh dia di hutan sama ketek, ya dia berperilaku ketek, dan dia lama-lama yakin dia ketek. Kan begitu. Ini saya kembali ke teori lama dulu, karena orang Indonesia itu dulu kan saya bilang ibaratnya punya hak roti tapi dikasih tai.
Tapi karena orang Indonesia hebat, dia karena tiap hari harus makan tai, dia terus ada psychological survival. Dia melakukan pemberontakan psikologis bagaimana caranya supaya tai ini tetap enak seperti roti kan itu. Dan akhirnya berhasil toh, orang Indonesia berhasil toh. Sesusah-susahnya hidup di Indonesia, dia tetap bisa menemukan enaknya kan gitu. Nanti anaknya si rakyat yang bisa merasakan tai sebagai seakan-akan roti tadi, anaknya sudah berbeda. Dia sudah tidak tahu bedanya roti sama tai, karena dia tiap hari ikut makan tai. Dia cuma dengar-dengar ada roti, lama-lama dia juga lama-lama bingung dia ini roti apa tai yang gitu. Nah cucunya itu dia sudah nggak ngerti tai, ngertinya roti. Jadi kayak ono tai lentung, iki roti nopo nih gitu. Nah kita ini potensial sudah seperti itu. Kita ini sudah menganggap apa saja sudah, pokoknya Anda nonton TV tiap hari itu roti kan gitu. Begitu masuk TV roti udah kan gitu. Dan kita yang benar-benar tahu roti bedanya dengan tai itu bingung. Kok iso yo tai dimut-mut kayak ngene gitu loh. Bingung kita. Iku jelas tai dimut gitu. Kok iso ya arek-arek itu. Jadi kita jadi kesepian sendiri gitu loh. Gitu loh teman-teman sekalian. Ini ya. Jadi ini namanya sindrom Hosted syndrome tadi atau Tarzan syndrome. Jadi kalau Anda sejak kecil Anda disuruh ngemut kulit kayu ya. Jangan lupa kulit kayu akan saling beradaptasi dengan mulut Anda dan mungkin kesehatan Anda. Sehingga nanti Anda kalau nggak makan kulit kayu nggak enak. Bahkan mungkin sehatnya kalau ada kulit kayu. Gitu loh. Ini kan proses keahmakan, proses untuk menyempit menjadi hidup dalam satu fenomena. Maka kalau orang sudah ngulum kulit kayu sepanjang hidup atau 30 tahun, 40 tahun, dia tidak mengenal lagi yang lain. Dia tidak percaya dibilangin bahwa itu kulit kayu, masa kamu kulum. Coba kamu ngomong sama Tarzan. Coba kalau ketemu Tarzan ngomong, lu manusia kok gondal gandul di alat, gitu kan? Manusia kok pencolotan kayak kedek. Coba ngomong gitu sama Tarzan. Marah Tarzannya. Yang enggak ya gini ini manusia kan gitu dia. Nah di Indonesia kita sudah ditarsankan luar biasa. Nah tinggal kita cari. Jadi di luar soal ahmak ada keahmakan. Teorinya tadi pertama tidak bisa menerima pendapat lain. Bahasa tidak bisa menerima itu harga mati. Ya tak? Iya tak? Jadi kalau ada kata harga mati pasti lahir dari ahmak. Yang harga mati dalam hidup ini cuma Al-Quran. Everything from Allah itu harga mati. Tapi dari Rasulullah pun tidak harga mati, karena Rasulullah mengatakan antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Jangankan kok dari saya, jangankan kok dari Ustadz, dari Rasulullah aja tidak ada harga mati. Kalau ada harga mati dalam kandungan hadis, itu berarti adalah Al-Quran. Substansialnya meskipun materialnya hadis, tapi kebenaran esensialnya dari Al-Quran. Itu teman-teman sekalian. Jadi pertama tidak bisa menerima pendapat. Nah sekarang tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa didiskusi. Itu Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya kalau ini sudah syirik. Ini saya kasih contoh dikit aja. Tak kasih contoh dikit ya. Toh, Anda orang Jogja toh. Siapa yang gambar Pangeran Diponegoro pakai serban terus gamis putih itu sopo piye? Siapa yang gambar? Dan semua orang di Indonesia nganggepnya Pangeran Diponegoro itu begitu itu. Siapa ini yang bikin dulu? Apa pernah ahli sejarah mempertanyakan ini? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Diponegoro berpakaian seperti itu? Sampai di keping mata uang pun begitu dia. Siapa ini dulu, siapa yang bilang Pangeran Diponegoro pakai serban itu? Siapa? Saya ingin ada ahli sejarah membuktikan itu. Sebagaimana saya akan bisa membuktikan pakaiannya Diponegoro tak bawa ke sini besok. Fakta material sejarah. Sopo sing ngarani Pangeran Diponegoro
nganggo juaran terus kaine ngene-ngene. Terus pedangnya seret. Sopo sing ngarang iki biyen sopo? Dan tidak ada orang menanyakan itu. Kalau kita tidak pernah menanyakan itu, berarti kita ahmak. Karena kita sudah tidak bisa berpikir yang lain. Kecuali Pangeran Diponegoro adalah tokoh berserban putih, kudanya juga putih. Sing ngarani ku sopo? Atas bahan yang mana, atas fakta yang mana? Ini baru Diponegoro loh. Belum saya sebut yang lainnya loh. Ketika sang kiai mau dibikin film Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya kan sebenarnya aslinya saya dimintai tolong sama Yai Mukhid Muzadi, itu orang KNO tertua sekarang, yaitu kakaknya Pak Hasyim Muzadi. Cak, tolong jangan sampai ada film tentang Hadratus Syekh, karena beliau ini murid langsungnya Mbah Hasyim. Pak Mukhid saya bilang gitu. Yo gak akeh lah Cak, tak kei lur ya sampean. Masa ono si film iso menggambarkan tokoh yang sebenarnya kalau tidak melalui penelitian yang benar-benar tertib dan jujur. Nomor 2 aku takon Cak, sopo sing ngeruh tinggi badannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Berapa tinggi badannya? Berapa tinggi badannya? Boleh Nabi Muhammad diperankan oleh Arupalaka gawede ngono. Apa Yesus diperankan oleh Adirai? Yesusnya itu kecil, kurus, lembut gitu ya. Diperankan oleh Adirai. Penting nggak itu Mas? Kalau memang tidak penting, saya usul Bung Karno diperankan oleh Dukul. Penting apa enggak itu? Nah sekarang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tinggi badannya berapa? Kulitnya itu coklat, apa kuning, apa kehitam-hitaman? Oh nggak ada yang tahu loh. Nggak tanya lagi. Nggak tanya. Ya saya nggak akan berpanjang soal film. Nggak apa-apa, nanti teman-teman film jadi nggak enak. Tapi intinya itu gini loh teman-teman. Kita tuh jangan terlalu kerasan bersalah paham kepada sesuatu, apalagi tokoh sejarah. Gitu loh. Yang bilang Gajah Mada gawede iku sopo iku biyen Gajahnya gede ya. Kenapa teman-teman sekalian yang dipilih menjadi Gajah Mada kok patung di Trowulan yang karena apa? Karena pandangan sejarawan modern adalah pandangan manusia materialis. Kenapa manusia materialis? Gini loh. Kan kita pernah kasih teori Islam abad 8 tidak diterima meskipun sudah datang ke sini karena yang bawa pedagang. Dalam aspirasi masyarakat tradisional kita selama puluhan abad, yang tertinggi adalah Brahmana, rohaniawan, baru kesatria, gitu, baru cendekiawan, baru pendekar, gitu kan, baru sudra itu, ya pedagang segala macam itu. Nah yang bawa pedagang, saudagar tidak diterima oleh orang Indonesia, orang Jawa waktu itu di Pulau Jawa lah. Tapi ketika yang datang bahwa Islam adalah kaum Brahmana, Syekh Maulana Malik Ibrahim, sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, sampai ke Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, karena mereka semua kaum Brahmana. Dalam arti mereka itu kalau dalam politik negarawan, kalau dalam kebudayaan budayawan, kalau dalam Islam sufi, kan gitu kan? Kalau di dalam kreativitas budaya namanya panembahan, begawan. Pokoknya yang substansinya rohani, maka dipercaya karena memang yang bawa adalah orang yang tertinggi derajatnya menurut pandangan masyarakat. Nah ketika kita modern, kita dibelandakan oleh Belanda, oleh VOC, cara berpikir kita terbalik. Yang tertinggi adalah orang kaya, yaitu saudagar, baru di bawahnya orang berkuasa, di bawahnya lagi orang kuat, baru orang pinter. Nah orang pinter ini mengabdi rame-rame. Kalau sudah pergantian kabinet, pokoknya pokoknya nek wis iki dadi menteri, kok wis kiwa tengene, kok sopo dirjene ya sopo, pokoknya orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang pintar ini mengabdi kepada orang kuat, orang kuasa dan orang kaya. Yang terbawah adalah rohaniawan, itu loh.
Nah, sejarawan modern itu berpikir saudagar, berpikir materi, material. Maka ketika dia membayangkan Gajah Mada adalah seorang pendekar besar yang melakukan sumpah palapa, dan dia panglima perang yang melintas pulau, melintas benua, menaklukkan berbagai macam tempat di Eropa Selatan sampai Afrika, sampai seluruh Asia, maka bayangannya dia mesti preman besar, kan gitu kan. Terus didoloi rai sing kawede serem lah, itu karena pandangannya materialis. Padahal Gajah Mada itu kurus. Kalau di wayang Anda lihat, nanti cari wayang Begawan Abiyasa, itu Gajah Mada sosoknya seperti itu. Dan dia seorang rohaniawan. Kalau dia tidak rohaniawan, kalau dia tidak begawan, kenapa dia pakai jadi panglima perang? Kenapa dia tidak jadi raja aja? Wong dia paling kuat, paling hebat, paling sakti, paling tahan. Umurnya hampir 100 tahun. Kalau Sunan Kalijogo sampai 126 tahun. Ini Sunan Kalijogo rodo-rodo kaya aku lah. Cok muring-muring lah. Melu Cak. Ya guyon tapi ya temenan. Melu aku. Oke, jadi maksud saya itu juga unsur keahmakan. Segala sesuatu yang dianggap harga mati tidak boleh dirubah, itu ahmakan. Jadi apakah produk hukum, undang-undang, konstitusi, aturan pemerintah, cara berpikir, Anda temukan ahmaknya, gitu Ustaz ya. Anda temukan ahmaknya. Demokrasi Indonesia ini ahmak. Sudah jelas mencelakakan berkali-kali. Terus kita pakai. Sudah jelas. Parpol itu kerjanya sudah jelas. Sehari-hari Anda merasakannya sendiri. Tapi tetap kita pakai. Apa itu kalau bukan? Ismuhu ahmaq. Gitu. Maksud saya, kita tetap harus terbuka, tetap harus yughayyiru ma bi anfusihim, itu terus menerus. Maka tolong Anda semua juga berpikir berani berubah, berani memimpikan perubahan sedahsyat-dahsyatnya, kecuali yang sudah baku dari Allah, misalnya Al-Quran. Tapi kalau yang lainnya boleh Anda mimpikan untuk berubah. Ya, oke. Mas Saiful mengeluh, Singapura itu rano tanduran coklat, rano pari, rano. Ning kok kono batine luwih akeh, kono sing ngatur rega. Kayak kuwi ora mudeng meneh kowe. Ora mudeng kowe. Indonesia iki macan ning turu. Tur gopok. Singapura niku laler. Ayo, nek ono macan iso ngalahke laler, ketoken drijiku. Jenengan iso ngalahke laler. Nyekel siji wae iso. Ora iso. Laler. Dan Allah menggunakan lalat itu untuk mengadab Raja Namrud yang yang membakar Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dibakar, terus ditulungi malaikat Jibril ora kobong, barku Gusti Allah nekake laler. Okeh banget nganti digrogoti prajurit Namrud niku nganti entek sak bulung-bulung entek. Gari Namrud karo beberapa pengawalnya ning jero kupinge Raja Namrud dileboni laler siji. Wis aku saiki takon jenengan. Kowe milih dipangan laler nganti entek apa kowe urip dileboni laler ndasmu? Milih wis. Silakan milih. Ngapunten, kebetulan sekali istilahipun kita punya sedikit usaha nggih di bidang coklat. Niku khusus untuk perdagangan biji coklat, yang tadinya biji coklat kita mulai dari Lampung, kemudian kita masuk ke wilayah Makassar, kemudian sekarang insya Allah kita sudah masuk ke wilayah Jogja, yang mana coklat niku tadi Cak Non biasanipun kita kirim wonten pabrik-pabrik, wonten contoh nggih setunggalipun pabrik kados Mayora, kados Ceres, kados. Jadi menawi bapak-bapak ibu-ibu nika kadang tumbas Silver Queen lah nika
contohipun coklatipun saking kita kan. Terus nopo Astor dan lain sebagainya, dan sebagian ada yang coklat kita dikirim ke Singapura, ke Malaysia, dan juga ada yang nanti insya Allah ke Mesir gitu Ustadz ya, ke Mesir, ke Dubai. Memang kita untuk coklat dan kopi kita spesialis di masalah bidang komoditi. Meskipun untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini saestu sangat jauh dari keberpihakan dengan pihak pengusaha-pengusaha di Indonesia atau khususnya pribumi. Sebagai contoh setunggal mawon, sebagai contoh yang sangat real dan konkret, kita lebih baik menjadi orang luar negeri daripada orang Indonesia. Contohipun ketika kita punika, saya sendiri mengambil coklat dari Ghana atau dari Brasil atau dari Afrika, saya bawa ke Indonesia justru mboten kena pajak. Tapi justru kita nyuwun sewu, petani-petani, masyarakat, pedagang dan seluruh pengusaha Indonesia yang sifatnya pribumi, ketika kita mau ekspor atau kita mau jual hasil perdagangan kita niku mawon, kita harus dikenakan pajak paling kecil niku 4%. Saniki nyuwun sewu, menawi sadian wonten pasar niku pados untung 10% niku gampil napa susah Pak? Susah loh. Tapi ketika kita sampun masuk ke dunia perdagangan nasional, kita harus dibebankan pajak. Untuk nasional niku regional itu 4%, untuk nasional itu 9%. Artinya niku kebijakan yang berpihak ke rakyat napa mboten? Nah, kula mboten ngertos. Kula mengki tak sewanten ngene Cak Nun pripun saene niku to Cak. Itu yang pokok. Jadi dengan berbagai permasalahan-permasalahan kebijakan pemerintah, memang nyuwun sewu secara tidak langsung sebenarnya kita sangat langsung mengena kepada diri kita masing-masing. Sebagai contoh, kebijakan mengenai perpajakan, kebijakan mengenai perdagangan, kebijakan mengenai pendidikan dan lain sebagainya, semakin jauh semakin lama justru semakin tidak jelas, yang akhirnya justru nyuwun sewu kita sebagai masyarakat kecil, sebagai pedagang, sebagai petani, untuk menjadi maju itu kadosipun nek ten Indonesia napa ten Jogja niku kadosnya susah. Kita mau jadi pengusaha nasional, pengusaha internasional niku wis pun mboten enten harapan dan tidak ada impian. Karena apa? Karena kebijakan yang memang sudah dibatasi oleh pemerintah itu sendiri kepada seluruh, bukan hanya 1-2 orang perusahaan, tapi hampir secara menyeluruh semua perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya petani. Nyuwun sewu, kalau rumiyin 10 tahun yang lalu mungkin nek pados pupuk niku kan gampil nggih. Sakniki nyuwun sewu, lebih mudah sekarang napa kalau rumiyin, Pak? Niku sing salah sinten niku nggih? Nggih tanglet kali Cak Nun langkung jelasipun. Pokoknya nopo-nopo tanglet kali Cak Nun mawon niki sohibul ijabah. Nah Ustaz. Ya insya Allah seperti itu sebagai gambaran kecilnya saja, yang mana dan tujuan dengan adanya perusahaan kami di sini insya Allah kita tidak ada lagi yang namanya monopoli dalam sistem perdagangan. Dalam bidang komoditi yang namanya pedagang di Indonesia, contohipun coklat, cengkeh, kopi niku se-Indonesia hanya ada 5 orang perusahaan. Setunggal perusahaan contoh nggih, Olam itu punyanya orang India, kemudian Cargill punyanya orang Brasil, kemudian Mayora punyanya orang Cina, BT Cocoa punyanya orang Cina, terus napa niku Mas, ADM punyanya orang Singapura. Ten Singapura niku mboten nonton wit coklat, Pak. Ten Singapura mboten enten wit kopi, ten Singapura mboten enten wit kambil, mboten enten wit cengkeh, mboten enten wit pari. Tapi yang mengatur seluruh harga, seluruh sistem, seluruh teknis perdagangan dunia itu Singapura. Niku sakjane pripun dewan itu. Itu yang menjadi permasalahan pokok mengenai sistem perekonomian yang katanya pemerintah disebut perekonomian kerakyatan, itu titiknya di mana kita belum tahu di situ. Nah, dari situlah kemudian waktu kita mau ke Singapura, waktu itu kalau aku panggil kali Cak Nun, alhamdulillah 1 pesawat. Kemudian kita banyak berbincang-bincang mengenai seluruh prinsip kehidupan teknis
kebijakan pemerintah. Nggih insyaallah saestu Cak Nun mugi-mugi wonten ing dalu punika saged kepanggih solusi khususipun wabil khusus dumateng seluruh petani-petani boten namung kemawon petani coklat, petani kopi, tapi seluruh petani kopi, kedelai, padi dan lain sebagainya. Dele niku nek ten Gunung Kidul ajeng pados 10 ton atau 100 ton satu hari itu saged. Tapi kenapa pemerintah harus mengimpor dele? Yang akhirnya pedagang dele padi di Indonesia malah justru hancur. Uyah niku ten pati kathah napa mboten? Kathah. Tapi kenapa harus kita impor? Karena apa? Mentalnya nyuwun sewu, bukan pemerintah. Mentalnya oknum-oknum lebih bukan ke mental pemerintah tapi ke mental broker. Ngene Pak nggih. Nek tumbas ten luar negeri mengke angsal fee, nek tumbas ten Indonesia mboten angsal napa-napa. Jenengan tinggal milih. Lah insyaallah seperti itu. Kemudian tujuan kita di sini yaitu untuk memangkas sistem monopoli perdagangan internasional. Nyuwun sewu, jenengan ngertos napa mboten dele niku asline kalau digedagangkan ten Singapura niku regine pinten? Lebih dari 12.000. Tapi kenapa tekan Indonesia namung 4.000? Karena napa? Keuntungan justru lebih besar di pihak Singapura. Kopi ten Singapura mboten enten wit kopi, mboten enten wit coklat, mboten enten wit pari, tapi malah justru yang mengatur seluruh sistem perdagangan justru orang luar. Itu yang menjadi kelemahan kita sebenarnya di situ. Bukan nyuwun sewu, bukan kelemahan di segi masyarakatnya, tapi justru malah di segi kebijakan pemerintahnya. Di sini kula nggih nyuwun sewu Cak Nun, kita memberikan harga ke petani, memberikan menawi kula tumbas coklat nopo kopi ke petani, kita berikan harga internasional bukan harga lokal. Saat ini coklat contoh menawi ten Gunung Kidul saat ini sekitar pinten nggih? Sekitar 18.000 sampai 20.000. Padahal harga di internasional harganya 30.000. Ketika kita memberikan harga 18.000, petani nggih lama-lama kelamaan rak dadi males nggih. Coklat regane mung 18.000 gek le panen setahun naming kaping kalih. Itu tidak bisa menghidupi. Akhirnya kados contoh ten Merapi, kopine kathah banyak sekali tapi tidak bisa menghidupi taraf hidupnya. Akhirnya mending ngeduk pasire daripada ngopeni kopine. Nggih napa mboten Bu? Jadi malah justru eksploitasi gitu. Justru eksploitasi ceritanya ajeng rehabilitasi tapi malah justru dadi eksploitasi. Sing dikeduk mboten naming kali tapi kebon-kebon, sawah, kebon pun entek benjang nek ajeng nandur ten pundi nek ajeng walah nggih ngeten. Insyaallah sebagai gambaran kecilnya ngoten niku Cak Nun, ya solusi kreatif yang kita butuhkan. Monggo Ustaz. Habis ini kita selawatan dulu, tapi saya mau nitili sidik-sidik sing Mas Saiful nggih. Sing pertama mau penak dadi wong jaba mbangane wong kene ngoten nggih. Pertama ya. Nek saka kene iki nggawa barang rono malah dipajeki, nek aku nggawa barang saka kono mlebu malah ora dipajeki. Nek kowe ning Cina apa ning Hong Kong, kowe iki ngelbokke barang ora entuk. Nek kowe ngetokke barang saka Hong Kong rene, pira wae ora dipajeki. Itu mesti kebalik. Dadi orang Indonesia itu memang selalu menguji dirinya. Selalu latihan sabar, selalu latihan ngoten niku. Nah ini semua sebabnya karena Mas Saiful itu tidak mengerti tempatnya. Jadi orang sinau Indonesia ki piye kedian-dian. Terutama orang gelem sinau lagu Indonesia Raya Mas Saiful. Ya. Kula wis cetha lagu Indonesia kan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus di sanalah aku berdiri. Lah kok kowe ning kene? Wong jelas nasihatnya WR Supratman, di sanalah aku berdiri. Sana itu Singapura, gitu, Hong Kong. Lah kok kowe ning Cangkringan? Salah kowe ora ngrungokke bahasa apa lagu Indonesia Raya. Ben wong Indonesia wis salah disalah-salahke to. Nomor loro Mas Saiful. Jadi pemerintah jenengan niku nulungi rakyate apa ngerepoti rakyate? Jare Satrio Pini. Jare pendekar dari Gunung Lawu.
Ya toh. Lu kan wis dipilih bareng-bareng toh. Nah, saiki gelo dhewe. Ngoten. Jadi saya minta maaf dalam posisi ini. Saya minta maaf kula mboten saged nyawangi Mas Saiful, kula mboten saged nyawangi sedaya panjenengan bab negara, bab pemerintah kula mboten saged napa-napa. Sebab kula niki mboten duwe posisi napa-napa, ora duwe kuasa apa-apa, ya ora duwe kemampuan apa-apa. Dadi aku isane njaluk ngapura. Tur arep piye aku kan nulung piye aku. Kan piye kula. Tur ya ora Indonesia ya ora njaluk tolong aku, masa tak tolong. Nek dijaluki tolong wajib nulungi. Nek ora dijaluki tolong masuk aku njur usil-usil nulung wong meneng-meneng kok. Lah ora to. Aku lho biyen zaman Pak Harto kula usil. Meneng-meneng tak dokke Pak Harto. Tak omongi, tak petingkerangi, tak jak guyon ngono kok kelobot gudang garam 2 jam setengah gelem mudhun. Ning bar kuwi jebul Pak Harto mudhun malah negara ini dienggo ya-yaan kaya ngene iki. Aku saiki kapok moh aku. Moh aku. Nek ora dimandati resmi aku mau ngurusi. Ngono dadi nyuwun ngapunten nggih. Silahkan menderita sepanjang masa. Modaro kowe saiki. Ora melu-melu aku. Aku piye aku kan piye. Wong aku dadi kula niki pun suwe sudah sejak Pak Harto turun hari kedua, saya sudah tidak lagi berkaitan dengan pemerintah pusat dan seluruh birokrasi. Saya hanya mau kabupaten ke bawah. Saya dekat sama Pak Dan Ramil, saya dekat sama Pak Kapolsek. Jadi saya hanya menemani bupati ke bawah. Prinsip saya wis tau rasa mikir aja kolbokke ati banget-banget negara iki, wong kowe ya ora iso ngurusi. Maka sekarang andalan kita cuman sergepnya kita dan kompaknya kita di tingkat kecamatan, desa, kabupaten. Tok. Kalau ke atas wis arep piye? Lho kejaba kowe ngekeki aku mandat. Aku ya orang ngongkon aku. Aku ya meneng wae. Aku ya dikongkon sapa-sapa. Gitu. Mas Saiful mengeluh, Singapura ya ora ono tanduran coklat, ora ono pari, ora ono. Ning kok kono batine luwih akeh kono sing ngatur rega. Kayak kuwi ora mudeng meneh kowe. Ora mudeng kowe. Indonesia iki macan ning turu. Tur gopok. Singapura niku laler. Ayo nek ana macan iso ngalahke laler, kethok drijiku. Jenengan iso ngalahke laler. Nyekel siji wae iso. Ora iso. Laler. Dan Allah menggunakan lalat itu untuk mengadab Raja Namrud yang yang membakar Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dibakar terus ditulungi malaikat Jibril ora kobong, bar kuwi Gusti Allah nekake laler. Oke banget nganti digrogoti prajurite Namrud niku nganti entek sak bulung-bulung entek gari Namrud karo beberapa pengawalnya ning jero kupinge Raja Namrud dileboni laler siji. Wis aku saiki takon jenengan, kowe milih dipangan laler nganti entek apa kowe urip dileboni laler ndasmu? Milih ya wis. Silakan milih. Ora milih karo to, ayo wong Jawa kok. Mesti ora milih karo. Nah, Raja Namrud itu dimasukin lalat ke dalam kepalanya melalui telinga itu selama 400 tahun. Jadi 400 tahun jambil umurnya dawa. Anek jenengan kayak umur 400 tahun lolo arep ngopo aku. Ayo ora iso, wis ngepit ya wis blawur ya ta. Arep ana daging sithik ya wis ora ana untune ya ta. Watuk ya untune melu metu. Bojo ya mung disawang-sawang tok ya ta. Ya Allah, Mas Saiful, jadi sekarang andalan kita. Sampai percaya enggak bahwa rezeki tidak ditentukan oleh Singapura, tidak ditentukan oleh pemerintah? Aku tahu nesu karo Jokowi, ora tahu. Aku tahu nesu karo menteri, ora tahu. Aku tahu berontak pola, ora tahu. Aku iki meneng, gelem omongan karo rakyat wong cilik ngene iki.
Begitu munggah menengah aku meneng cep. Meneng. Orang ngopo-ngopo. Kue mitnah aku tetep meneng, kue matani aku tetep meneng. Ora masalah. Patenono aku, wong aku dudu wekku. Nek kue matani aku, kue urusan karo sing duwe aku. Lah ngoten ta? Nggih mboten. Mas Saiful duwe sak karung coklat. Kuwi nek dicolong wong sing nesu coklate apa Mas Saiful? Sing duwe gitu. Lali nek ana wong ngopo-ngopo nang aku sing nesu aku apa sing duwe aku? Dadi ki rasa macem-macem karo aku mergo aku ana sing duwe. Dadi kowe urusane karo sing duwe lah. Ngaten Mas Saiful. Kalau sampean istiqomah kepada Allah, kalau sampean terus-menerus, jangan khawatir, yarzukhu min haitsu la yahtasib. Dan prakteknya Mas, dingel-ngel kaya ngono karo kebijakan kementerian, presiden dan semua. Tapi uripe wong Indonesia ning nisor ki tetep luwih penak timbangane uripe rakyat ning dhewe sak donya. Padahal nek didelok angel-angel ora karu-karuan, ning tetep uripe luwih enak jenengan ten mriki niki, Kak, jenenge desane Selasan. Luwih penak kene, kowe nek ora percaya kapan-kapan tak doleki tiket tak buang ning Myanmar. Kowe nek kerasan 2 dina kowe. Aku wis mlebu desa-desa Filipina, Mindanao, Sorsogon, Marifels. Aku wis tau urip ning desa kono angon wedhus ning Filipina aku tau. Angon kebo. Ora ana urip ngluwi penake wong Indonesia. Wong Indonesia iki ana 100.000 cukup, ana 50.000 cukup, ana 20.000 dicukup-cukupke. Lho kurang piye? Ora ana masalah nek wong Jawa niku iso wae. Ora ana sego mangan jagung, ora ana jagung mangan gaplek, ora ana gaplek mangan diwul, ora ana diwul ya mungkin godhong-godhong suwe nek wis nyeleh kan ya godhong iso mlebu. Suwe-suwe nek wis ora ana godhonge boto-boto dimut. Gitu loh. Anggitmu ning Arab wedhus-wedhus mangan suket. Ana suket ning Mekah kae rono kae. Sukete mbahmu apa ora ana ning kono suket? Ada suket di Arab Saudi, ada di beberapa tempat, tapi umumnya kambing di Arab Saudi itu dan di negara-negara Timur Tengah pada umumnya itu tidak makan daun tapi mereka makan lumut-lumut di batu-batu dan pokoknya barang sing didilat-dilat makanya tidak kolesterol kalau makan daging, makan apa? Kambing mriko. Nggih mulane saiki kowe nek lunga kaji baline nggawa wedhus sak pesawat. Ngoten nggih? Ini mudah-mudahan pokoknya mergokan wis kene wis kula nuwun nang Gusti Allah, wis nyuwun sewu nang Kanjeng Nabi, maka setiap gairah kita, setiap getaran kita, setiap gelombang dari hati dan jiwa kita mudah-mudahan oleh para malaikat diteruskan ke langit dan Allah mengembalikannya menjadi berkah, pertolongan dan rahmat yang membuat kita ikhlas, membuat kita mendapatkan manfaat dan tentram hati dan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Fadal Ustaz, antum tolong kasih tahu kita hal-hal yang sangat perlu dan yang kita belum tahu karena beliau punya pengalaman internasional. Tepuk tangan semuanya teman-teman sekalian, Bapak-bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu Pak Cak Nun itu di Mesir 2 kali Pak. Pak Cak Nun datang ke Mesir membuat heboh karena menyanyikan lagu legenda, lagunya Ummu Kulsum dengan musik-musik yang sangat aneh bagi mereka. Kok bisa orang Indonesia? Cak Nun itu apa saja bisa. Ada hal yang perlu kami sampaikan. Kita mencari ketentraman. Rasulullah mengajarkan kita itu bisa tentram kalau dapat kesenangan, kenikmatan, hendaknya bersyukur, maka akan bisa tentram. Kalau mendapat kesulitan, mendapat cobaan, maka bersabar, yakin pasti akan tentram. Itu kunci. Maka umat Islam meskipun tidak kaya bisa tentram.
Tadi dibilang 100.000 cukup, 50.000 cukup, 20.000 dicukup-cukupkan. Dan tentram. Namun ini salah disikapi. Kita maunya tentram saja. Di sisi yang lain Rasulullah mengajarkan orang yang lebih kuat itu lebih baik daripada orang yang lemah. Orang yang kaya itu lebih baik daripada orang miskin. Orang yang pintar lebih baik daripada orang yang kurang pintar. Yang ini yang sering tidak dikejar. Akhirnya kita tentram dalam ketinggalan. Apa yang disampaikan dan dicapai oleh Pak Saifullah tadi, yang coklat ini, seperti disampaikan tadi, kita berharap di Jogja ini ada Pak Saifullah yang banyak, yang kuat, yang kaya, yang pinter. Nah, kalau orang pinter, kalau orang kuat, kalau orang kaya, umat Islam semuanya seperti itu, sudah waktunya Singapura harus dikalahkan. Jadi kita jangan tentram diatur oleh Singapura. Kalau Pak Saifullah sudah memberi contoh yang sangat baik seperti ini, putra-putra daerah sini harus belajar ke beliau. Harus pasang niat. Orang tua semuanya harus dari sisi semangat ikuti Pak Saifullah. Belajar dari Pak Saifullah. Dan kita mendoakan Pak Saifullah dimudahkan, Pak Saifullah diberi rezeki, diberi kekuatan, diberi kecerdasan, supaya bisa membangun, membawa berkah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi diminta suatu hal yang baik dari Mesir. Saya itu penasaran, pengen melihat kampung-kampung di Mesir. Saya masuk ke kampung-kampung Mesir. Orang Mesir itu yang saya sangat salut, itu adalah dermawan. Dermawan maksudnya bagaimana? Dia membuat orang lain senang, membuat tamu senang. Sampai ada cerita, orang dapat tamu, makanan hanya cukup untuk keluarganya, untuk anaknya 2, tapi tamunya itu 4. Apa caranya? Diajak tamu itu makan, istrinya pura-pura mematikan lampu, lampunya rusak. Akhirnya mereka makan dalam kondisi gelap. Tuan rumahnya tangannya cuma nyenggol-nyenggol aja, supaya tamunya makan dengan lahap. Anaknya disuruh tidur. Ketika kita terkena krisis moneter, hampir 3.000 mahasiswa Indonesia pulang karena orang tuanya tidak bisa mengirim biaya. Duta besar mengunjungi ulama-ulama di Mesir, menyampaikan bahwa yang terjadi di Indonesia begini. Akhirnya anak-anak akan terancam pulang. Karena mahasiswa yang belajar di Mesir rata-rata lulusan pesantren. Lulusan pesantren rata-rata anaknya petani. Anaknya petani rata-rata petani kecil. Jadi dengan adanya krisis moneter, hampir 3.000 mahasiswa terancam pulang. Kata ulama besar di sana mengatakan, wallahi haram. Haram anak Indonesia pulang karena tidak bisa makan. Apa yang dilakukan? Esok harinya memerintahkan semua khatib Jumat
untuk bicara 5 menit. Bantulah anak-anak Indonesia. Serempak. Ada yang membayar rumah sewaannya, ada yang memberi beasiswa, ada yang menanggung makannya, ada yang membayar SPP-nya. Dan saya termasuk yang ditugasi oleh Pak Duta. Bukan saya Pak Dutanya ya Pak. Saya ditugasi Pak Duta untuk menjaga meja, menerima bantuan orang yang datang. Kami dapati yang membantu itu jalan dari jauh sekali. Pulang juga jalan. Sebelum pulang tanya, ada air enggak? Mau minum? Setelah kita ikuti, ternyata dia membayarkan semua gajinya di bulan itu dan dia bekerjanya penyapu jalanan. Itu banyak sekali, apalagi ketika terjadi tsunami di Aceh. Itu lebih terasa lagi kedermawaan mereka. Perlu kita pelajari, kita ikuti. Hampir rumah mereka, setiap rumah di kampung orang Mesir, ruang tamu, ruang tidur, dapur, lewat pintu belakang, ruang sapi atau kerbau. Rata-rata sapi atau kerbau betina. Dia dikawinkan, setelah itu hamil, punya anak itu diberi minum susu kerbau itu 2 minggu. Setelah itu dibohongin anaknya, dibuatkan susu-susuan. Sementara sang ibu sapi atau kerbau menghasilkan susu tiap hari paling tidak 10 liter dalam masa 6 bulan. Itu pula yang kemudian dijual, dibantukan kepada para mahasiswa kita. Saya rasa dengan kehidupan seperti itu, hidup akan tentram apabila disyukuri. Jadi Mesir bukan negara maju, tapi negara berilmu. Kita sering pergi ke universitas, ketemu dosen, ketemu dekan, ketemu kepala jurusan dalam satu bis kota. Di Indonesia ada 11, ya. Artinya kesederhanaan tidak menutup kedermawanan, dan itu adalah sumber ketentraman. Saya kira ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nur, saya berterima kasih sekali atas apa yang beliau ungkapkan, pengetahuan-pengetahuan yang baru, juga cara berpikir untuk tentram yang baru. Jadi ini nek wong Arab Pak, menurut beliau kan, terutama Mesir itu kan banyak loman wong nyah-nyoh. Sampai kalau ada tamu, keluarganya sendiri dikorbankan untuk tidak makan tadi. Nah, saya kira apa meneh Kanjeng Nabi kan itu nggih. Tetapi pada suatu hari Rasulullah itu dapat tamu Yahudi nggawa kurma akeh banget. Nah, biasanya Kanjeng Nabi itu nek ana kurma kiriman itu yo dipangan bareng ning kali itu. Rasulullah itu ora nawani sapa-sapa, Sayyidina Umar, Abu Bakar kabeh ana. Kuwi ora dikai, dadi Rasulullah ning ngarepe wong sing ngirimi kuwi mau dipangan dhewe kae. Sampai kira-kira kalau ada kejadian itu yang berani ngomong ke Kanjeng Nabi siapa biasanya? Siapa biasanya di antara Abu Bakar dan lain-lain yang berani ngomong ke Rasulullah yang wonge terang-terangan kaya Bima Werkudara? Umar bin Khattab. Umar protes, Kanjeng Nabi, biasanya jenengan niku lan entuk ngene-ngene iki dibagi rata kabeh dhewe iki kok dipangan dhewe piye karepe. Akhirnya ketika tamunya pulang baru Rasulullah mengatakan, kenapa saya makan sendiri? Ada 2. Pertama, betapa senangnya dia melihat saya memakan oleh-olehnya itu. Nomor 2, kecut kabeh kuwi mau. Kuwi nek tak bagi berarti aku membagi kekejutan kepada kalian. Jadi saya makan sendiri.
lera enak kita pangan dhewe. Saya ingin mengatakan sama Pak Nur, lomo pora lomo ana panggonane dhewe-dhewe. Bodoh ra bodoh, pinter ra pinter iki gumantung ngomong nang sapa maksud saya. Kalau ngomong nang wong cangkringan tak kokon pinter iki ya ora fair. Mending kowe rasa ngerti ngono-ngono kuwi. Gitu loh. Ning nek sing ning ngarepku iki mahasiswa, calon pejabat atau menteri di depan saya tak goblok-gobloki tenan. Kok kowe piye? Singapura diuyuhi kowe kelelep kok. Kowe kalah karo Singapura piye kan gitu ngomongnya. Bodoh, kok sing pinter dadi pemerintah. Itu ana nek karo wong cangkringan ngongkon pinter piye karepe. Termasuk ke saya kan juga memanage itu. Ono barang masalah sing lebokke ati rapopo, misalnya bojomu, anakmu, Kanjeng Nabi, Rasulullah, Islam lebokke ati. Ya. Terus masalah-masalah dagangmu, nyambut gawemu lebokke pikiran rapopo ning aja mlebu ati banget-banget. Ngoten nggih? Aja kabeh kok lebokke ati. Ning nek masalah Indonesia, masalah Ahok salah apa ora salah, rasa mlebu ati, rasa mlebu utekmu, seleke tangan kiwamu kaya gombal kae. Gitu loh, dibagi-bagi. Maka saya mengatakan kepada sampean semua, kadang-kadang bodoh itu penting, kadang-kadang orang ngerti itu penting. Aku saiki takon nek kowe ngerti. Ashabul Kahfi jumlahe piro? Piro? Ada informasi di Quran? Allah mengatakan biarkan mereka berdebat. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan Rasulullah. Dan Allah orang ngandani piro jumlahnya coba. Dibiarkan kita tidak tahu. Jadi tidak tahu itu penting. Kadang-kadang pada saat yang tepat. Gimana? Nabi Muhammad Isra Mi'raj ping piro? Ping piro, Mas? Berapa kali Rasulullah Isra Mi'raj, Bapak? Sekali, lak sing dikandhake kowe. Anek misalnya seminggu ping telu arep ngopo kowe? Ning ora kondo-kondo sing dikandhake mung pisan iku tok. Bisakah dipastikan hanya sekali? Tidak. Jadi tidak semua hal harus kita ketahui, itu maksud saya. Jadi saya terima kasih sama beliau, tapi aku ini ngomong ngarepe kanca-kanca ning desa ngene iki ya aja dibeban-bebani sing ora-ora. Singapura kon mikirke cah-cah ya mesake to Pak Nur. Aku kan mikir Singapura ya pecah ndase no. Oh ngene iki ngomong Saipul wis sambat ra karu-karuan bab Singapura, malah wong-wong kon mikirke Singapura. Dan jangan dipikir mereka bodoh, mereka orang pinter. 40.000 cukup, ya toh? 20.000 dicukup-cukup itu butuh pinter ora kuwi nyukup-nyukup 20.000. Aku takon, iso menteri sebutan jenenge sapa? Nyukup-nyukupke dhuwit 20.000. Iso ora? Kayak pekok nek bab ngono kuwi. Anda pinter, orang kecil di Indonesia itu pinter luar biasa. Pemerintah tidak membantu apa-apa, pemerintah malah ngel-ngel uripe rakyate, tapi rakyat Indonesia tetap hidup sejahtera sak iso-isone, ya ra? Itu pinter. Sampean sangat pandai sebagai rakyat. Ya toh? Dan para pejabat itu sangat tidak mampu dan sangat bodoh untuk menjadi rakyat. Makanya mereka berlomba menjadi pejabat dan ternyata setelah menjadi pejabat bodoh juga. Betul enggak? Dan sampean pandai menjadi rakyat saking pintere wong cilik. Iso wae urip nggo piye carane. Iso wae. Jadi semua itu ada tempatnya masing-masing. Pandai diperlukan ketika dia bermanfaat, bodoh diperlukan kalau bodoh itu menimbulkan manfaat, betul enggak? Jadi urusannya bukan pinter bodoh kaya miskin, urusannya adalah manfaat apa tidak. Ngerti nih loh. Kadang-kadang orang kaya menjadi jelek karena tidak bermanfaat. Kadang-kadang ada orang yang justru bermanfaat kalau dia tidak kaya. Ngerti nih loh. Ya saiki nek aku gelem rene iki, nek aku sugih banget, nek aku pejabat aku rene ora. Mungkin ora aku keliling bendina ini, kulawan wonten Sukoharjo. Nek aku dadi pejabat dhuwur mungkin ora ketemu ngene iki. Jadi manfaat endi aku kere gelandangan kaya kowe apa aku dadi menteri apa dadi presiden. Lah ya mulane alhamdulillah cak nun kere kan ngono. Itu ya Bapak sekalian ya. Bener lah cara berpikirnya. Jadi pokoknya nek pancen Allah ngekei kowe angel kuwi sing apik. Nek Allah ngekei enteng kuwi sing apik. Nah, sing dititani adalah Allah ngekei apa? Kudu titan bendino iki Allah apa dudu iki sing ngekei. Kan ketara kuwi nggo sosial lak titan. Ngoten lho.
Apa yang dari Allah pasti yang terbaik. Nek ora, saiki ngene wis. Kowe arep kok bantah piye? Ana sing irunge pesek, ana sing irunge manjung. Aku takon, sing luwih apik sing ndi? Sing apik, sing wekmu kuwi. Nggih mboten? Nggih mboten? Lho, nek kowe ora ikhlas karo irungmu kuwi, tenan apa dijolke? Yang terbaik adalah yang Allah berikan ke kita, itu yang bikin tentram. Jadi teman-teman sekalian, asal Anda kenal tahu bahwa Allah yang memberikan kepada Anda, menganugerahkan sesuatu kepada Anda, maka itulah yang terbaik. Dan itu yang bikin kita tentram. Aku ya sing ngene iki mengan. Apa sebabnya aku ora jenggoten? Ora mergo aku ora tresna karo Kanjeng Nabi, nek aku tak limutan ming separo iki, kene ora cukup. Kerja macam-macam kok. Apa sebabnya rambutku gondrong? Kowe ngerti rahasiane? Kuwi kene kuwi iki ngene, sret, nek sikine lurus ngene. Dadi nek aku ngene iki ketara nek raiku penceng. Mulane aku gondrong. Ora masalah apa-apa, kuwi mung nutupi elekku. Ya aku wis elek nih ya aja banget. Dadi tak tutupi nganggo gondrong, tur Nabi dhewe jan rambute gondrong kan gitu. Alhamdulillah kok Nabi rambutnya gondrong. Nek Nabi Musa keriting gimbal ngoten niku mergo penggaweane kan berjuang kebenaran sok duel perang. Jadi nek perang wong penggaweane perang ora perlu sisiran, mulane digawe keriting. Nek Nabi Isa kan penggaweane kelembutan, cinta dan seterusnya, maka digawe lurus rambutnya. Nek Nabi Muhammad antara cinta dan kebenaran rambutnya antara keriting dan lurus, ikal ngene iki persis. Ngono ceritane. Aku iki suram cerdas kuwi wajan. Ngono kuwi asline gitu loh. Ya lek GR apa ta? Kuwi kan Nabi kira-kira nusu. Ah iso ae kowe iki ngono. Paling ngono ta? Yo ngono ta, paling ngono ki ta. Ente ora keguyon. Boleh ndak sama Allah guyon, boleh ndak? Aku takon wis. Haram ora kuwi? Terus karo Allah kudu ngene. Ya pas sembahyang aja njur guyon, gitu. Tapi boleh ndak hati kita itu bercanda, manja, entuk toh? Anggar ora kebangetan, anggar ora ngerti batas kan boleh. Lho, kok tak ceritani lho kayak banget lho Gusti Allah guyon iki. Oke, aku duwe cerita oke. Oke. Gusti Allah iki nek kene njaluk, ya Allah, berilah aku ini coklatku ini pajaknya 4% ya Allah. Ngono kita, misalnya ngono ya. Terus Gusti Allah ngene. Wul, aku kurang ngopong kayak kowe. Jan angel, kabeh ya angel ramen kowe. Apa meneh sing wong cilik-cilik kae kok isin njolak njaluk nangis nangis ngono kita. Dinesoni karo Gusti Allah nek njaluk, Saipul. Terus bar kuwi ora njaluk. Entuk sesasi ora njaluk, Saipul ora ndonga terus Gusti Allah mara meneh. Kok sombong kowe ora njaluk aku? Piye ayo piye kuwi. Aneh to niku. Nek ora njaluk jare kok ora njaluk, nek njaluk engko kurang apa lek kae kok kowe njaluk-njaluk. Itu kan hidup tuh seperti itu namanya kemesraan. Betul enggak? Karo bojomu ya kudu ngono kuwi, mesra. Jajal nek ora diambung 3 dina. Terus ora ngap. Suami macam apa? Ngono ta? Begitu hari keempat diambung, pura-pura lagi. Lah piye ta ya? Angel ta niku. Nah, tapi orang ping ngono kuwi sing indah ngono kuwi. Itu namanya estetika, itu namanya kesenian, itu namanya keindahan. Gitu loh Bapak sekalian, oke.